Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk terus bersama mahasiswa Indonesia untuk selalu menyiarkan, untuk selalu bersama dalam mempertajam kemampuan untuk memahami ilmu matematika. Tentu saja satu konsep yang sangat tepat adalah memberikan sebanyak-banyaknya pembahasan soal-soal. Karena dengan pembahasan soal yang banyak, artinya kita memberikan kepada mahasiswa semangat untuk mempelajari soal-soal yang telah diberikan. Oke, kita lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita ternyata sudah masuk kepada pembahasan soal khusus untuk seri yang ke-161 untuk bab 6 nomor 6.25. Wow, keren. Jadi kalau ada satu seri aja 2 soal, ini hampir lebih kurang 300 soal yang sudah kita ramaikan dunia maya ini dengan soal-soal pembahasan secara terperinci oleh Rado Institute. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita bahas. 6.25. Oke, kita masuk ke 6.25. Kita lihat soal yang akan dibahas. A process for manufacturing an electronic component is 1% defective. A quality control plan is to select 100 items for the process. And if none are defective, the process continue. Use the normal approximation to the binomial to find probability that process continue for the sampling plan described, and B, the probability that process continue even if the process has gone bad. The frequency of defective component has shifted to 5% defective. Oke, soal ini hampir-hampir mirip dengan soal sebelumnya. Kita diminta menentukan peluang proses itu diteruskan dengan menggunakan hampiran distribusi normal terhadap binomial. Jadi kalau begitu, dalam soal ini kita tetap harus pandai-pandai menentukan nu dan simpangan baku. Nu itu adalah N kali P. Kenapa? Karena ini adalah rumus rata-rata binomial. Maka N dikatakan 100 dan P-nya itu adalah 1%. 1% atau 0,01. Berarti nu-nya itu adalah 1. Nah, ini 1. Sedangkan standard deviation atau theta-nya itu adalah akar variasi. Kita tahu rumus variasi dari distribusi binomial adalah N kali P kali Q. Maka di sini jelas bahwa akar dari N-nya 100. Nah, P-nya itu adalah 1%. Oke. Tentu kalau P-nya 1%, Q-nya berapa? Q-nya tentu 99%. Karena jumlah P dan Q itu kalau dijumlahkan dia harus 1. Jadi kalau begitu, kalau kita gunakan kalkulator untuk mencari standard deviation, dapat kita lihat. Ya, pakai kalkulator halal. Siapa bilang tak boleh? Boleh. Sama dengan 3. Oke, kita lihat. 1% defektif. Berarti P-nya itu adalah 0,1. Ya, 0,1.
Tetanya adalah 0,995. Oke, benar. Ini tetanya atau simpangan baku 0,995. Nah, kalau yang ditanya soal A, nah ini kita lihat soal A. Soal A katanya proses itu berlanjut. Berarti kalau proses berlanjut, tentu yang dimaksud dengan soal A itu adalah peluang X-nya itu adalah kecil dari 0. Karena dia tidak dijumpai defektif, maka prosesnya lanjut. Maka kita akan rubah ke dalam variabel acak Z, di mana 0 itu kita tambah 0,5. Ya, oke, dikurang 1, dibagi dengan variabel, dibagi dengan mana tadi dia apa? Dibagi dengan simpangan baku 0,995. Sehingga sama artinya kita mencari variabel acak Z bernilai minus 0,503. Oke, kalau begitu apa yang kita lakukan? Sama lihat langsung tabel, dalam tabel normal yang bernilai minus 0,503. Kalau tidak ada yang bernilai minus 503, cari yang mendekati. Nah, itu dia dalam konsepnya. Berarti Z di sini adalah yang kita ingin cari dalam tabel. Berarti kalau peluang X kecil dari 0, setelah kita rubah dengan variabel acak Z menjadi minus 0,503. Lihat dalam tabel yang mendekati. Ini bernilai 0,3085. 0,3085. Nah, ada berapa pengalaman yang kita harus pahami dalam 625 adalah memastikan dia ini kenapa peluang X kecil dari 0 yang kita tuju. Karena dalam soal A ditanya peluang proses itu kontinu. Dikatakan kontinu dari soal jika if non. Nah, if non ini jika tidak ada yang cacat. If non A defektif. Berarti kalau tidak ada yang cacat tentu dia non. Nah, sedangkan untuk soal yang B itu hampir mirip. Tetap N-nya adalah 100. Tetapi P-nya itu 5%. P-nya 5% atau 0,05. Kalau P-nya 0,05 berarti mu-nya adalah N kali P sama dengan 5. Sedangkan standard deviation atau simpangan bakunya adalah akar variasi N kali P dikali Q sama dengan akar dari 100 dikali 0 dikali 5% dikali 95%. Berarti di sini ada 100 dikali dengan 5%, 0,05. Tentu Q-nya adalah 95%. Karena jumlah P dan Q harus 1. 0,95. Oke. Wah, ini akarnya habis sampai ke kiri. Nah, kalau begitu, kalau kita cari, gunakan saja kalkulator. Boleh, kenapa tidak? Yang paling penting mengerti. Adalah bernilai 2,1794. Oleh sebab itu, kita bisa mendapatkan soal peluang X, tetap dia proses kontinu bahwa X itu kecil dari 0. Kita rubah ke dalam variabel acak Z. Ingat, tambah batas atasnya dengan 0,5. Dikurang mu-nya 5. Dibagi dengan 2,1794.
Berarti nilai Z yang kita inginkan untuk soal B, maka dia bernilai Z-nya adalah minus 2,06. Minus 2,06. Nah, artinya peluang X kecil sama kecil dari 0 itu sama kita mencari peluang Z kecil dari minus 2,06. Nah, ini langsung lihat tabel normal yang 2,06 karena yang ditanya kecil, maka dia langsung lihat dalam tabel yang min 2,06 ke kiri adalah 0,0197. Bagaimana cara mencarinya, Pak? Lihat tabel normal. Sudah berkali-kali soal ini nih. Sudah sampai 25 soal. Ini aja yang kita bahas. Cari tabel normal, tabel normal, tabel normal. Enggak dapat TK. Alasan. Kalau mau dicari, tengok tabel normal. Ini ada tabel normal. Cari yang mengolomnya itu min 2,0. Min 2,0. Cari yang mendatarnya itu 0,06. Ini jadi yang tarik garis sehingga dia ketemu pada satu bilangan. Bilangan itulah yang 0,0197. Oke guys, kita telah berhasil menyelesaikan 2 soal pada kesempatan siang yang cerah ini. Soal 6.24 dan 6.25 sama-sama memiliki warna yang sama, adalah menghampiri distribusi binomial kepada distribusi normal. Cuman ada beberapa konsep yang menyatakan bahwa batas bawahnya boleh dikurang 0,5, batas atasnya ditambah 0,5 atau tidak ditambah, ya biasa-biasa saja. Hasilnya juga selisih-selisih sedikit. Oke, oleh sebab itu saksikan terus Rado Institute dengan pembahasan-pembahasan soal. Jumpa lagi dengan program-program berikutnya yang lebih seru. Karena memasuki Rado Institute sama halnya saudara akan melihat berbagai program Tridharma perguruan tinggi mengudara dari Rado Institute. Sekian dulu. Saya Rado Yendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.